Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilaina minal ma'il baridi 'inda adh-dhama'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Ustaz Sanif Ali Syahbana, anggota Majelis Kiai yang dirahmati oleh Allah. Al-Ustaz Taufik Abdullah, anggota Majelis Kiai yang dirahmati oleh Allah. Para asatid Ma'had Salman Al-Farisi, baik di unit Ma'had, di Kutab dan sebagainya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya dan juga mencurahkan segala rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita yang hadir di majlis ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya dan kesempatan pada kita untuk bertemu kembali di dalam majlis rutinitas kita. Majlis yang rutin kita adakan pada setiap Ahad pertama. Sebuah majlis yang menyambungkan antara ma'had, para pengurus di ma'had, kepada para wali-wali semuanya, baik para wali yang bisa hadir langsung ke lokasi di ma'had kita. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsira, ahlan wa sahlan di ma'had kita. Di rumah kita sendiri, Bapak Ibu, ini jangan dianggap tempat lain ya. Ini adalah rumah antum, kita semua adalah satu keluarga. Jadi jangan menganggap ini kita asing di tempat ini, tidak ya. Ini adalah rumah antum sendiri, anak-anak antum berada di sini. Bagian dari keluarga antum berada di sini. Maka jangan lupa untuk mendoakan ya. Merasa memiliki ma'had ini, bahwasanya ini adalah bagian daripada kehidupan antum, bahwa ini adalah bagian daripada kehidupan keluarga antum di sini. Maka jangan lupakan doa buat ma'had kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan hidayahnya, petunjuknya, bimbingannya ya kepada seluruh para asatid, kepada para murabbi yang ada di ma'had kita ini. Semoga perjalanan pendidikan yang kita jalankan buat mendidik anak-anak kita, para santri-santri kita semua ini diberkahi oleh Allah dan juga dibimbing kepada jalan yang membawa kepada kebaikan dunia wal akhirah untuk semuanya insyaallah. Mohon juga tidak lupa untuk mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan para ustadz, menjaga keikhlasan para murabbi, menjaga keikhlasan para pimpinan-pimpinan di lembaga ini, supaya amal kita ini menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita ini menjadi sebuah komunitas yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan ukhuwah yang membawa kita kepada persaudaraan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga persaudaraan ini tidak hanya di dunia saja,
Apalagi kalau hanya sekedar ketika anaknya sudah lulus lalu kemudian putus, merasa bukan lagi menjadi bagian daripada keluarga Ma'had Salman Al-Farisi. Tentu ini adalah bukan yang kita inginkan. Kita inginkan silaturahmi ini terus bersambung sampai kepada waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yaitu di mana kita insya Allah mudah-mudahan setelah kita bertemu dan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dalam keberkahan, dalam ridhonya, mudah-mudahan kita juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keberkahan dan ridhonya di akhirat kelak nanti insya Allah. Di hari di mana semua manusia melupakan teman-temannya, melupakan saudara-saudaranya, hanya orang-orang bertakwa mereka bertemu di akhirat dalam keadaan tetap saling mencintai, saling mengingat dan saling merangkul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Sesungguhnya para khalil, para kekasih, mereka yang berteman di dunia, mereka yang berkasih sayang sesama mereka di dunia itu, di hari akhirat ketika mereka menghadapi sulitnya situasi itu, semuanya menjadi bermusuhan, semuanya hanya mementingkan dirinya sendiri. Tetapi hanya satu golongan yang mereka itu masih bisa saling mencintai di antara mereka, saling mengingat, bahkan saling memberi syafaat di antara mereka, saling menguatkan untuk saudaranya, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sana al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, para asatidz sekalian, alhamdulillah kita ditemukan di sini insya Allah juga karena takwa. Kita ditemukan di sini karena adanya para asatidz yang punya kesadaran bahwa mereka berkewajiban untuk menunaikan hak ilmu mereka, untuk mengajarkan ilmu mereka kepada para murid-murid mereka, generasi-generasi berikutnya. Kemudian para wali yang menyadari bahwasannya kewajiban mereka untuk mendidik anak-anak mereka sebagai bentuk pengamalan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan anak-anak kalian semuanya dari api neraka. Maka upaya penyelamatan yang kita lakukan ini adalah dengan mengisikan ilmu buat anak-anak kita, karena kita yakin dan kita tahu bahwa keselamatan itu hanya dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya tidak ada iman yang bisa bertahan kalau tidak diisi dengan ilmu. Tidak ada iman yang bisa menjadi tebal, menjadi kokoh kalau dia tidak ditopang dengan ilmu. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa keimanan seorang mukmin itu hendaknya didasari dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah tsumma astaghfir li dzambik. Oleh karena itu para bapak-bapak dan ibu-ibu wali yang dirahmati oleh Allah dan semua keluarga besar, marilah kita syukuri pertemuan kita ini. Marilah kita syukuri hubungan yang Allah sambungkan di antara hati kita semua ini dengan memaksimalkan apa yang bisa kita upayakan untuk memberikan hasil yang lebih baik, dengan memaksimalkan diri baik di dalam kehadiran di dalam majelis-majelis kita, atau yang jauh mungkin bisa mengikuti melalui sarana live streaming yang diberikan fasilitas oleh Ma'had. Kemudian juga silaturahmi bersambung kepada para ustadz, para wali-wali semuanya bisa berkomunikasi dengan para ustadz, saling menyapa. Dan alhamdulillah kita berada di era yang komunikasi sekarang ini sangat mudah. Kita hanya mengetik melalui HP kita, 1 detik pesan kita sudah bisa sampai kepada orang yang kita inginkan, walaupun dia berada di seberang lautan, walaupun dia berada jauh. Tetapi entah kenapa kadang-kadang kita merasa hari-hari seperti ini, di era seperti ini malah justru komunikasi menjadi jarang, komunikasi menjadi sulit, ya, seakan-akan tidak tulus, tidak ada dari dalam hati. Dan ini tentu tidak menjadi karakter kita, bukan menjadi karakter kita orang mukmin. Tapi orang mukmin mereka menjaga ukhuwah mereka, mereka menjaga kesatuan mereka dan kebersamaan mereka
di dalam ikatan ukhuwah imaniyah, dalam mahabbah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, rasanya tidak pantas kita berbicara apapun kalau kita melupakan saudara-saudara kita di Palestina. Kalau kita di sini sekarang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat keamanan dan kenyamanan di dalam ibadah dan menjalani hari-hari kita, tetapi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, sampai detik ini mereka masih meregang nyawa. Kalau kita di sini bisa dengan senang melihat anak-anak kita tumbuh dewasa, tapi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mereka melihat anak-anak mereka mati di depan mata. Mereka melihat anak-anak mereka dibunuh dengan kejam oleh Zionis. Oleh karena itu, tidak pantas kalau kita melupakan mereka dalam doa-doa kita. Tidak pantas kalau kita melupakan mereka di dalam event-event ataupun pertemuan-pertemuan kita untuk mengingatkan sesama kita tentang saudara-saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hubungan persaudaraan sesama orang mukminin itu bagaikan satu tubuh. Walaupun mereka jauh, kita berada di ujung timur, mereka berada di tengah bumi. Jauh. Tetapi hati kita dengan mereka menyatu. Hati kita dengan mereka harus merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Situasi sekarang betul-betul membuat hati kita runyam. Kita ingin merasakan apa yang dirasakan, kita ingin membantu saudara-saudara kita, tetapi penuh keterbatasan. Tapi orang mukmin tidak pernah berputus asa. Kita tidak pernah berputus asa. Ada jalan yang bisa kita bantu buat mereka, buat saudara-saudara kita di sana. Yang pertama adalah doa. Maka jangan sampai kita melupakan doa buat saudara-saudara kita di Palestina. Tidak ada sholat 5 waktu yang kita lewatkan kecuali harus kita doakan mereka. Bahkan di dalam kesempatan-kesempatan yang lain, di waktu-waktu mustajab, kita harus doakan mereka. Doakan supaya Allah Subhanahu wa taala meringankan ujian mereka, menerima syuhada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit-sakit di antara mereka. Pagi ini saya mendapat kabar bahwa kondisi di Gaza semakin parah, semakin berat. Bahkan tidak ada tempat yang aman lagi. Dikatakan demikian. Sulit untuk mencari tempat yang aman dari bidikan musuh-musuh Allah. Bahkan rumah sakit, sekolah-sekolah yang seharusnya di dalam aturan perang di dunia itu tidak boleh untuk dibombardir, tidak boleh untuk dibidik, tidak boleh untuk ditembak atau diserang.
Tapi sekarang di sana tempat-tempat itu sudah menjadi target. Tempat-tempat itu sudah menjadi tempat yang tidak aman lagi buat korban-korban perang, buat anak-anak, buat wanita-wanita, orang-orang tua. Sehingga ujian berat sedang menimpa saudara kita. Maka dari itu mari kita tingkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, buat mereka. Yang kedua, janganlah berbakhil untuk menyebarkan informasi tentang mereka. Semua kita harus menjadi agen yang menyebarkan tentang informasi mereka kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Karena yang menginginkan apa yang terjadi di Gaza sekarang ini ditutupi adalah Zionis. Mereka tidak mau berita-berita di sana itu tersebar, supaya mereka bisa membantai saudara-saudara kita dengan leluasa. Para jurnalis di sana sekarang sudah menjadi target karena dianggap sebagai penyebar berita. Saya dengar sudah lebih dari 20 orang jurnalis yang ditarget langsung dibunuh oleh musuh. Padahal di dalam aturan perang mereka tidak boleh untuk diperlakukan demikian. Oleh karena itu kita semua harus menjadi bagian dari agen itu. Jangan sampai kita tidak perhatian. Kemudian yang ketiga, kita juga memberikan bantuan buat mereka. Infak kita, harta kita, ayo kita keluarkan untuk saudara-saudara kita. Berinfaklah untuk saudara-saudara kita. Memang benar sekarang belum bisa bantuan itu masuk karena pintunya sedang ditutup. Tapi yakinlah suatu hari pintu-pintu itu akan terbuka. Dan yakinlah bahwasanya saat ini pun Allah Subhanahu wa taala insya Allah masih membuka pintu-pintu yang mungkin tertutup di mata banyak orang. Insya Allah bantuan-bantuan kita adalah bagian daripada bukti bahwasanya keberpihakan kita kepada saudara-saudara kita di Gaza, insya Allah. Kemudian yang terakhir, bantuan kita buat saudara-saudara kita di sana adalah dengan menjelaskan kondisi mereka kepada siapa yang ada di sekitar kita. Jangan berbakhil untuk menjelaskan. Sampaikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Masih banyak kalangan kaum muslimin di sekitar kita yang nggak peduli. Masih banyak ternyata. Tidak usah jauh-jauh, tetangga-tetangga kita masih banyak yang tidak peduli. Hanya tahu saja, oh di sana perang, ya sudah. Ini namanya perang, ya matilah. Nggak ada rasa keberpihakan, tidak ada rasa iba kepada saudaranya, tidak ada rasa tanggung jawab bahwasanya dia sebagai muslim harus membantu saudaranya di sana. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man asbah walam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Barang siapa yang berpagi hari sedangkan dia tidak berperduli terhadap kondisinya kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kita. Hati-hati. Seorang muslim harus tetap perhatian kepada apapun yang terjadi pada muslim lainnya. Dan kita harus membuktikan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan upaya-upaya ini tadi setidaknya menjadi bagian daripada pembuktian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita peduli terhadap saudara-saudara kita. Alhamdulillah, lembaga kita Pondok Salman Peduli sampai hari ini masih terus membuka kesempatan untuk berinfak dan terus menyalurkan. Penyaluran terakhir kemarin tanggal 3 Ustadz ya, sekitar 217 juta totalnya. Alhamdulillah. Dan semua itu dari para wali, dari para muhsinin semuanya. Dan sudah disalurkan kepada pihak penyalur yang akan menyalurkan kepada para korban insya Allah. Amanah-amanah itu terus kita dorong supaya segera sampai kepada tujuannya. Tapi kita tetap terus membuka karena bantuan kita untuk saudara-saudara kita ini terus mau kita jadikan menjadi bagian yang kita buktikan di hadapan Allah bahwa kita perhatian buat saudara-saudara kita di sana insya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu-ibu sekalian, kita ajak untuk semuanya peduli kepada saudara kita. Jalurnya ada, bisa melalui kita atau mau melalui lembaga-lembaga yang lain yang Bapak Ibu mungkin lebih dekat kepada mereka dan melihat mereka lebih pantas untuk itu, silahkan. Siapapun sekarang ini
layak ya untuk ikut membantu buat saudara-saudara kita di Palestina, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari mereka yang perhatian buat saudara-saudara kita di Palestina insyaallah ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini tema kita adalah urgensi adab dalam thalabul ilmi, di mana ini menjadi satu bagian yang penting di dalam pembelajaran atau proses pembelajaran pendidikan ya buat anak-anak kita dan bahkan buat siapapun. Kemarin beberapa majelis yang lalu sudah kita jelaskan tentang konsep mulazamah ini, kemudian beberapa detailing seputar masalah konsep mulazamah, baik itu terkait dengan pelajaran-pelajarannya, sulam, tingkatan-tingkatan ilmu yang diberikan dan sebagainya. Tentu tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman bersama supaya kita ini satu frekuensi, para wali dengan para murabbi, para guru, semuanya bisa satu frekuensi, bisa saling memahami, tahu perkembangan anak-anaknya, tahu kemana anak-anaknya dididik, kemana arahnya, sehingga kepercayaan untuk menyerahkan anak-anak ini dalam pendidikannya itu insya Allah menjadi maksimal, dan para ustadz-ustadznya juga bisa memaksimalkan diri dalam upaya pendidikannya insya Allah. Dan ini adalah ikhtiar kita. Dan hari ini yang tema yang kita angkat menjadi salah satu daripada tema yang cukup penting sebenarnya di dalam thalabul ilmi. Pada majelis yang lalu kita sudah disampaikan oleh Ustadz Sanif tentang bahwa salah satu tahapan daripada pembelajaran yang dilakukan adalah proses penanaman adab. Proses penanaman adab itu menjadi satu hal yang penting di dalam tahapan-tahapan thalabul ilmi, apalagi ilmu syar'i. Bahkan para ulama sampai menyampaikan bahwasannya adab itu kadal adabu thulutsail ilm. Adab itu sampai-sampai menempati kira-kira 2/3 ilmu ya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasannya, kalau saya tidak salah adalah Abdullah bin Mubarak, beliau yang mengatakan bahwa saya kalau bertemu atau mendengar seorang yang punya ilmu tidak terlalu tertarik untuk bertemu. Kalau toh pun tidak bertemu, la ata'assafu alaih, saya tidak terlalu menyesalinya. Tapi kalau saya mendengar seorang itu punya adab, punya akhlak, lalu kemudian saya tidak bisa bertemu dan melihat bagaimana adab dan akhlak seorang itu, sa'ata'assafu alaih, saya sungguh betul-betul akan menyesalinya, gitu ya. Ini menunjukkan betapa perhatian adab itu menjadi lebih penting ya pada seseorang. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat seorang yang berilmu itu atau seorang yang beradab itu menunjukkan bahwasanya orang itu berilmu. Ya. Seorang yang berilmu kok tidak punya adab, berarti menunjukkan ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya. Kalau ilmu tidak bermanfaat untuk dirinya, berarti ya dia nggak punya ilmu sebenarnya. Karena buat apa katanya ilmunya banyak, profesor, doktor ya, sampai tingkatan-tingkatan yang katanya tinggi, tapi dia tidak punya adab. Ya, maka ini menunjukkan ilmunya tidak bermanfaat, karena ilmu itu menjadikan seorang itu mu'addab, seorang itu menjadi baik, ilmunya membimbing dia ke arah sana. Apalagi ilmu syariah, ilmu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Quran sendiri ketika berbicara tentang keselamatan akhirat seseorang, itu kembali kepada bagaimana adab yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang di dunianya dia mengisi hidupnya itu dengan amal-amal kebaikan, dan tentu amal kebaikan itu berangkatnya dari adab yang dibimbing oleh ilmu, dibimbing sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, maka amalnya akan menjadi amal kebaikan.
Lalu dia akan selamat di akhirat, dia akan melihat hasil daripada amal itu nanti di akhirat sebagai kebaikan-kebaikan pula, insya Allah. Ya. Dan kalau kita perhatikan jemaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian-perhatian terhadap masalah adab ini dan ta'dib. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal beliau diutus pun beliau sudah mengingatkan kepada kita dan menyampaikan kepada kita tentang salah satu visi dan misi di dalam dakwah beliau. Dalam salah sebuah hadis beliau yang terkenal, beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya hanya saja aku ini diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Jadi misi beliau di sana. Kenapa? Karena akhlak yang mulia ini terkait erat dengan iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang lain menyebutkan, ahsanul akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Orang-orang yang paling sempurna imannya adalah mereka-mereka yang akhlaknya mulia. Dan jelas cerminan awal yang terlihat pada seorang mukmin itu jemaah sekalian adalah terlihat dari akhlak-akhlaknya, terlihat dari adab-adabnya. Semua bagian-bagian daripada kehidupan dia tertata dengan adab-adab yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dinul Islam ini hadir kepada kita dipenuhi dengan bimbingan-bimbingan dari semua bagian daripada aspek kehidupan kita. Dan ini adalah makna dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat Al-Maidah ayat 3 itu, yaitu kamalnya, kesempurnaan dinul Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sana, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian din kalian. Dan kita lihat bagaimana Islam ini mengajarkan kepada kita semua bagian-bagiannya, di sana ada adab-adabnya. Dari urusan-urusan paling penting, adab menjadi seorang pemimpin, mengurus negara, mengurus rakyat, mengurus sebagainya, baik di bidang ekonominya. Bagaimana seorang mukmin yang masuk di bidang ekonomi, dalam perdagangan ada adab-adabnya. Bagaimana seorang mukmin yang masuk di dalam berpolitik ada adab-adabnya. Bahkan dalam perang, lihat. Kalau sekarang ini kita lihat Zionis itu berperang nggak punya adab, nggak punya akhlak. Tapi kaum muslimin berperang saja ada adabnya, ada akhlaknya, ada ketentuannya. Tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh bunuh wanita-wanita yang tidak melakukan perlawanan, tidak boleh bunuh anak-anak kecil, bayi-bayi. Lihat bagaimana sekarang yang dilakukan Zionis, musuh-musuh Allah. Mereka tidak peduli bayi, orang tua, anak-anak, bahkan saat rumah-rumahnya semuanya dihancurkan, ya, dibom sampai semuanya tertimbun di bawah tanah. Mau bayi, mau anak-anak, mau binatang, kucing, tikus, semuanya kena di situ. Dibunuh semuanya. Dan ini adalah bentuk tidak beradab, tidak berakhlak di dalam berperang. Tapi lihat bagaimana Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita, hatta dalam urusan perang, orang muslim harus menjaga adab dan akhlaknya. Apalagi dalam urusan-urusan yang jauh lebih penting dari itu. Ya, dalam tolabul ilmi, supaya ilmu itu bermanfaat, supaya ilmu itu barokah, tentu sangat diperlukan adab-adab dan akhlak. Dan ini menjadi perhatian penting, menjadi bagian daripada marhalah perhatian penting buat kita untuk kita pahami bagaimana adab-adab dan akhlak ini ditanamkan, supaya ilmu itu menjadi barokah, ya, supaya betul-betul tolabul ilminya juga sesuai dengan perjalanan daripada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengantarkan kita kepada ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu pembahasan kita hari ini menjadi salah satu pembahasan yang penting. Nanti insya Allah lebih detail akan disampaikan oleh Ustadz Taufik dan oleh Ustadz Sanif. Yang ingin saya tekankan bahwa perlu kita sadari bahwasanya adab-adab dan akhlak ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam marhalah thalabul ilmi kita. Wabil khusus buat anak-anak, para santri-santri di Mas Salman Al Farisi, ya, harus perhatian masalah adab dan akhlak ini, supaya ilmunya manfaat, supaya ilmunya barokah.
Jangan sampai nanti ilmunya menjadi tercoreng, ilmunya menjadi tidak barokah gara-gara tidak menjaga adab. Ya, nah, di antara tanda orang yang nggak barokah ilmunya itu nanti ilmunya banyak tapi dia jauh daripada mengamalkan isinya. Ya, dia tidak bisa mengamalkannya. Ini adalah salah satu tanda bahwa ilmunya itu nggak barokah. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada anak-anak kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengantarkan kita bersama dengan lembaga ini, bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan para murabbi dan para asatidz semuanya terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengajarkan yang baik dan memberikan ilmu-ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu-ilmu itu menjadi ilmu yang barokah buat anak-anak kita semuanya insyaallah. Dan saya kira itu sebagai awalan atau pembuka daripada pembahasan kita. Tentu di sana ada ustaz-ustaz, nanti ada Ustaz Hanif, ada Ustaz Taufik yang akan menyampaikan tambahan materinya. Dan sekali lagi mari kita jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita, dan mari kita juga tidak lupa untuk mendoakan anak-anak kita dan juga para asatidz yang ada di lembaga kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.